Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang cukup unik nih. Betul. Dunia di mana fiksi itu jadi kenyataan yang brutal banget. Kita bakal bahas cuplikan film Korea yang kayaknya ditunggu-tunggu banget, Omniscient Raiders Viewpoint. Judul Koreanya Chonji Jogja Sichom. Yap. Sumber kita kali ini transkrip terjemahan dari trailer-trailer yang dirilis via Eontalk ya. Benar sekali. Jadi fokus kita hari ini tuh membongkar premis inti cerita ini buat Anda. Coba deh bayangin. Gimana tuh? Novel yang cuma Anda sendiri yang baca sampai tamat, tiba-tiba jadi kenyataan. Jadi kiamat yang terjadi di depan mata Anda persis kayak di novel itu. Wah. Pertanyaannya jadi personal banget. Anda bakal ngapain coba? Oke. Menarik. Ayo kita langsung bedah aja. Jadi ada tokoh utama namanya Kim Dokja. Dia ini bisa dibilang satu-satunya orang di dunia yang namatin baca novel web panjang judulnya 3 Cara Bertahan Hidup di Dunia yang Hancur. Panjang banget ya kayaknya novelnya. Iya kayaknya. Terus tiba-tiba aja gitu, duar, dunianya berubah. Persis plek-ketiplek sama halaman pertama novel yang dia baca itu. Wow. Ada kutipannya kan, 내가 좋아했던 나만 알고 있는 소설이 현실이 되었다. Artinya ya itu tadi, novel favoritku yang cuma aku yang tahu, jadi kenyataan. Dunia lamanya hilang gitu aja. Dan ini bukan sekedar perubahan biasa ya. Realitas baru ini tuh ada strukturnya. Agak ngeri sih, kayak semacam video game tapi sadis. Maksudnya gimana tuh kayak game? Jadi ada pengumuman sistematis gitu. Tiba-tiba ada suara atau tulisan 현시간 부로 유료 서비스를 시작합니다. Yang artinya, mulai sekarang layanan berbayar akan dimulai. Layanan berbayar? Maksudnya? Nah, itu dia. Manusia ini dipaksa masuk ke dalam skenario. Satu selesai, lanjut skenario berikutnya. Tujuannya ya buat bertahan hidup. Skenario kayak misi gitu ya? Iya, kayak misi. Dan skenario pertamanya aja udah, kejem banget. Perintahnya jelas. 하나 이상의 생명체를 죽이세요. Bunuh satu atau lebih makhluk hidup. Hah? Makhluk hidup apa aja? Atau sesama manusia? Nah, detailnya mungkin perlu nonton filmnya ya, tapi intinya itu perintah pertama. Bukan pilihan, tapi keharusan. Dan totalnya ada 99 skenario yang harus dilewati. Astaga, 99 skenario kayak gitu, berat banget. Tapi disinilah si Dokja ini jadi beda kan ya? Nah, betul banget. Justru karena dia udah baca semuanya, dia jadi kayak punya contekan buat kiamat ini. Dia tahu apa yang bakal terjadi. Dia kayak selangkah lebih maju gitu ya? Iya. Dia bahkan nyebut punya skill khusus, bilangnya gini, 제 전용 스킬이 예질력이거든요. Skill eksklusif saya adalah pandangan ke depan. Semacam firasat atau emang tahu detailnya gitu. Wah, curang dong. Ya, bisa dibilang gitu. Makanya dia pede banget. Sampai bilang, 저는 같이 가면 앞으로 시나리오는 문제 없을 거예요. Kalau kita pergi bareng, skenario ke depan nggak akan jadi masalah. Dia mau jadi pemandu gitu ya? Kayaknya gitu. Kita juga lihat sekilas ada Yoo Jong-yuk. Ini karakter penting dari novelnya. Muncul juga di dunia nyata ini. Jadi karakter novelnya hidup juga? Iya, gitu kelihatannya. Keunggulan informasi si Dokja ini memang luar biasa. Tapi ya pasti jadi beban juga kan? Dia tahu nasib orang-orang di sekitarnya, termasuk si Yoo Jong-yuk ini. Bener juga sih. Terus ini semua kejadian cuma buat manusia aja atau ada sesuatu yang lain? Nah, ini yang bikin tambah kompleks. Ternyata nggak cuma manusia yang berjuang. Ada entitas lain, disebutnya konstelasi atau songjadel. Konstelasi, kayak bintang gitu? Mungkin semacam makhluk surgawi atau entitas kuat gitu ya. Mereka ini nontonin semua skenario ini. Kayak, ini tontonan buat mereka. Nontonin orang sengsara gitu? Kurang lebih gitu. Ada dialognya kan? 이 모든 시나리오를 지켜보는 존재들. 이게 재밌다 이거지. Makhluk yang mengamati semua skenario ini, mereka pikir ini menyenangkan. Jadi, ini menimbulkan pertanyaan, buat siapa sih permainan ini sebenarnya? Wah, jadi double tekanannya ya. Udah harus survive dari skenario gila, dijadiin tontonan pula. Gila sih. Banget. Terus soal akhir cerita di novelnya, Dokja kan tahu tuh gimana emang akhirnya. Nah, ini dia intinya. Akhir cerita asli di novel itu suram banget.
Suram gimana? Semua karakter mati, kecuali satu orang. Cuma satu yang selamat di akhir cerita novel itu. Hah? Serius? Terus Dokja gimana? Justru itu yang jadi motivasi utama Dokja. Dia nggak mau akhir cerita kayak gitu kejadian di dunia nyata ini. Dia bilang, "저는 다른 결말을 원했습니다." Saya menginginkan akhir yang berbeda. Dia mau ngubah takdir gitu. Tepat. Tekadnya jelas banget. Dia mau nulis ulang akhir ceritanya bareng teman-teman barunya di dunia nyata ini. 나는 내 동료들과 함께 이 이야기의 결말을 새로 쓰겠다. Saya akan menulis ulang akhir cerita ini bersama rekan-rekan saya. Keren sih, tapi pasti susah banget ya. Pastinya. Sampai ada adegan di mana kayaknya ada yang udah putus asa banget. Teriak, "Jugyo, bunuh aku." Itu nunjukin betapa beratnya situasi mereka. Ya ampun. Ini jadi pertarungan antara takdir sama keinginan Dokja ya jadinya? Persis. Itu jantung konfliknya. Antara narasi yang udah tertulis di novel sama usaha Dokja buat mengubahnya. Pertanyaannya, bisa nggak sih seorang pembaca jadi penulis ulang realitas? Menarik. Atau malah, tanpa sadar, jadi kayak ngendaliin mereka? Bener juga ya, pengetahuannya itu bisa jadi pedang bermata dua. Ya, iya kan. Malah ada yang komentar soal Dokja, gini bunyinya. Dokja 씨는 거기 세계에서 잡은 사람 같아요. Dokja Si ini benar-benar kayak orang yang udah pernah hidup di dunia ini sebelumnya. Karena dia tahu banyak itu ya, jadi kelihatan aneh gitu. Mungkin gitu. Pengetahuannya bikin dia kelihatan beda banget. Seolah udah nggak kaget sama kengerian yang terjadi. Kayak udah familiar gitu. Oke, jadi kalau dirangkum buat Anda nih yang dengerin, kita punya cerita tentang seorang pembaca novel. Satu-satunya pembaca yang tamat. Iya, satu-satunya. Dia kecemplung ke dalam dunia kiamat novel favoritnya sendiri. Senyatanya ya pengetahuan dia soal alur ceritanya. Tapi tujuannya bukan cuma selamat sendirian ya. Bukan. Dia justru mau menentang akhir tragis yang udah ditulis itu. Mau nyelamatin orang-orang yang sekarang jadi teman seperjuangannya di dunia nyata yang brutal ini. Betul. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan nih. Apa tuh? Kalau seandainya Anda nih, megang naskah masa depan. Anda tahu bencana apa yang bakal datang, atau langkah apa yang harus diambil dalam krisis yang lagi Anda hadapi sekarang. Kira-kira pengetahuan itu bakal ngubah keputusan Anda nggak? Setiap keputusan kecil mungkin. Pasti ngaruh banget sih kayaknya. Dan yang lebih penting lagi, Anda yakin bisa mengubah hasilnya? Atau jangan-jangan pengetahuan itu sendiri yang malah jadi bagian dari takdir yang nggak bisa dihindari, yang justru memastikan itu terjadi? Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Sesuatu buat direnungkan mungkin ya, sambil nunggu filmnya rilis.